dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tadi secara panjang lebar Pak Rahel atau Pak Rahmat Heldi sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana literasi digital yang sudah merambah semua kalangan, mulai dari anak balita yang baru lahir langsung dipoto yang baru lahir, kemudian anak-anak juga sudah diberikan HP sejak dia berumur 1-2 tahun, biar terutama ini ibu-ibu yang masih muda biasanya ngasih HP ke anaknya itu biar anteng ya, biar ibunya juga karena punya kesibukan, biar anteng juga. Selain kesibukan di dapur, dia juga punya kesibukan lain. Kadang-kadang nah ini yang tidak diperhatikan oleh kita, Bapak Ibu. Itu tadi lompatan literasi, lompatan pengetahuan kadang-kadang tidak terasa di kita. Kalau dulu misalnya ketika kita zamannya mungkin masih kecil, itu kan sering didongengin sama orang tua ya. Kalau mungkin yang mudah-mudahan udah nggak didongengin lagi. Mungkin ini ibu-ibu yang bapak ibu yang udah tua mungkin waktu kecil ya sering didongengin. Nah kemudian kemudian kita belajar membaca. Kemudian masa dipukulin Bu? Kemudian belajar membaca, kemudian bisa baca sendiri, kemudian bisa nulis, kemudian bisa menuangkan ide-ide yang kita baca kembali ke tulisan. Nah itu semuanya memang diperoleh melalui proses yang panjang. Nah untuk mendukung misalnya salah satu yang tadi Pak Rahel atau Pak Rahmat yang dikemukakan misalnya, itu salah satunya adalah pengetahuan itu bisa diperoleh di perpustakaan. Di sini sudah ada perpustakaannya tuh, cuman sudah dimanfaatkan belum, gitu kan? Belum maksimal, Ibu. Kenapa belum maksimal? Karena mungkin, itu koleksinya atau buku-bukunya mungkin yang kurang update atau kurang menarik. Kemudian sebenarnya perpustakaan itu bisa kita manfaatkan selain untuk dibaca, untuk pengetahuan yang lain tadi, untuk menunjang pengetahuan. Misalnya kita mau belajar membuat pempek misalnya, karena pempek itu khasnya Palembang misalkan. Nah sementara kita di sini kan jauh dari kota Palembang gitu kan, seperti itu. Pengen ada yang pengen tahu cara membuatnya. Nah selain mungkin sekarang di channel-channel YouTube juga sudah ada ya. Artinya paling tidak yang bagi kita yang tidak bisa atau tidak bisa membuka YouTube. Nah di sini ada bukunya selain itu. Artinya kadang-kadang di buku itu bisa dibahas lebih mendetail. Ya dengan adanya perpustakaan di sini gitu kan. Nah tentu itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah nanti selanjutnya akan ada pengelolanya yang memang sudah dididik atau ikut bimbingan teknis atau mengikuti diklat dan sebagainya, itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena perpustakaan juga baik yang kecil maupun yang besar misalnya, itu menggunakan sistematis atau sistem tertentu yang bukan hanya misalnya perpustakaan itu buku-bukunya dibruk aja disimpan di situ, ditata disimpan di rak-rak yang ada. Kemudian nah tidak seperti itu Bapak Ibu, karena perpustakaan juga punya sistem pengelolaan tertentu. Seperti sekarang kita ke mana? Ke Indomaret lah yang dekat di kita misalnya. Antara produk untuk untuk mandi dengan makanan dicampur nggak? Enggak kan? Hanya sabun, sampo, odol itu satu rak. Tapi roti, makanan ringan, apalagi kemudian minuman juga kan dipisah. Nah di perpustakaan
seperti itu, Bapak Ibu. Artinya pengelolaan perpustakaan yang baik itu akan menghasilkan dapat diakses atau dapat dicari buku-buku yang ada itu berdasarkan pengetahuan. Misalnya buku tentang sosial itu dipisahkan, buku tentang ilmu pengetahuan alam dipisahkan, buku tentang seni, buku tentang sastra itu dipisahkan. Artinya itu semuanya ada ilmunya. Mudah-mudahan di sini ada pengelola perpustakaan yang mengelola perpustakaan di sini itu bisa belajar. Kalau mau ke provinsi itu terlalu jauh. Di sini juga ada perpustakaan kota Tangerang yang di mana tuh? Lupa saya. Alamatnya di apa tuh? Lupa saya. Dekat rumah sakit bukan Bu, rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Iya, Kota Tangerang. Nah, iya di situ dekat. Nah, itu ada perpustakaan Kota Tangerang. Nah, kita bisa belajar misalnya pemuda atau pengelola perpustakaan yang ngelola di sini bisa belajar banyak ke sana, bisa misalnya magang, bisa konsultasi dan sebagainya, atau karena perpustakaan Kota Tangerang juga punya namanya perpustakaan keliling, mobil perpustakaan keliling, itu bisa kita undang ke sini. Kalau misalnya di sini mau ngadain acara apa gitu kan, ada event-event tertentu, itu bisa kita undang secara gratis untuk dihadirkan mobil perpustakaan kelilingnya, sehingga buku-buku yang bisa kita baca itu akan lebih banyak. Nah, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita bicara sumber ilmu, seperti yang tadi Pak Herli katakan bahwa sumber ilmu bisa dari guru kalau kita di sekolahan, kemudian atau mungkin di lingkungan ada ustadz dan sebagainya gitu kan. Nah, ilmu itu bisa diambil dari mereka seperti itu. Kemudian kita juga bisa ngambil ilmu pengetahuan itu dari buku, gitu kan, dari buku ya, banyak buku dan sebagainya. Kemudian ada alat-alat lain yang bisa kita sekarang manfaatkan seperti tadi dikatakan HP yang banyak tadi diulas adalah channel YouTube, channel Google dan sebagainya, itu bisa kita ambil pengetahuan. Jangan sampai hal-hal yang hanya sifatnya hiburan atau mungkin hal yang tidak bermanfaat itu kita sebaiknya sudah ditinggalkan. Penggunaan teknologi informasi seperti tadi dikatakan mari kita gunakan untuk hal yang positif, gitu kan, tadi udah banyak diulas. Kemudian sumber ilmu yang ketiga adalah alam. Artinya alam misalnya ya sekitar sinilah gitu kan, kita bisa melihat memanfaatkan alam, memanfaatkan kolam, memanfaatkan tanaman dan sebagainya, itu bisa kita jadikan pengetahuan atau jadikan guru dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kalau kita bicara tentang buku tadi yang ada di perpustakaan, kita bisa juga memperolehnya lewat misalnya bisa lewat membeli, bisa lewat meminjam, bisa lewat minta, bisa lewat mencuri. Kan perolehannya Bu. Tapi kan iya jangan, cuman kita bisa memperoleh gitu kan, seperti itu. Jangan, memang kalau mencuri itu nggak boleh gitu kan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan perpustakaan ini untuk biar tidak ya itu tadi gitu kan. Tapi satu hal beberapa hal yang cara memperoleh itu kan macam-macam gitu kan. Kita di perpustakaan misalnya di perpustakaan provinsi, buku itu sering hilang gitu kan. Kenapa? Ya karena ada yang memanfaatkan gitu. Tapi sekarang sudah lebih canggih gitu, karena untuk keluar masuk itu kita ada namanya pintu. Di mana pintu itu kalau orang tidak melalui peminjaman yang resmi misalnya, yang seharusnya dilakukan, pintu itu akan bunyi alarmnya. Berarti seorang itu membawa buku dengan
mencuri tanpa meminjam lewat peminjaman. Jadi perpustakaan itu sebenarnya banyak manfaatnya kalau memang di sini nanti kita kelola dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi pusat informasi baik bagi masyarakat di sini atau nanti dimanfaatkan oleh masyarakat luar di sini. Dengan syarat misalnya ini di kita juga sebenarnya di provinsi itu ada yang namanya buku pinjam pakai PT. Atau mungkin kalau di kota, kalau yang dekat di sini di Kota Tangerang mungkin kalau ada program itu bisa kita cari informasinya nanti untuk melengkapi buku yang ada di sini. Jadi bukan kita yang berkunjung ke sana atau masyarakat kita yang berkunjung ke perpustakaan, tapi bukunya yang dibawa ke sini, gitu kan. Nah kebetulan kita di provinsi ada program semacam itu. Kita bisa meminjam buku sebanyak 100 judul dengan kita milih sendiri, kemudian ditempatkan atau dilayankan di sini selama 3 bulan. Kemudian setelah itu bisa ditukar dengan buku yang lain sebanyak 100 judul juga. Saya kurang tahu apakah di perpustakaan Kota Tangerang bisa ada layanan seperti itu atau tidak. Kalaupun misalnya, tapi kalau ke Serang memang jaraknya yang jauh ya, Pak. Jadi kalau memungkinkan kita koordinasi pengurus yang di Saung Kuryang ini koordinasi dengan perpustakaan Kota Tangerang biar lebih efektif. Nanti pengelolaan perpustakaannya seperti apa, mereka bisa datang ke sini meninjau, mengelola nanti. Artinya fasilitas pemerintah seperti itu memang harus dimanfaatkan agar pelayanan-pelayanan di masyarakat juga bisa berjalan dengan baik, dan informasi yang ada di perpustakaan kalaupun sekecil ini itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya atau sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian bahwa perpustakaan juga itu dimulai dari keluarga, Bapak Ibu. Artinya literasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat memang harus dimulai dari keluarga. Bagaimana memanfaatkan situasi atau membiasakan anak untuk berliterasi itu memang harus dimulai dari keluarga. Bukan hanya dikasih HP gitu kan, tapi anak-anak sekarang memang harus dibiasakan untuk misalnya kalau sesuai umur ya, sesuai umur, misalnya umur mulai dia 2 tahun itu bisa kita bacakan buku. Nah itu pekerjaan memang yang perlu perjuangan berat memang membacakan buku ke anak gitu kan. Artinya dengan membacakan buku itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama yang memang sekarang ditinggalkan oleh masyarakat kita. Membacakan buku atau menceritakan buku atau mendongeng gitu kan, itu yang sudah lama ditinggalkan. Nah, artinya membacakan buku ini juga akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang kecil, daripada kita memberikan HP yang mungkin manfaatnya kurang, kita lebih baik membacakan buku atau mendongengkan cerita, baik cerita. Sekarang banyak cerita yang bisa kita dapatkan, bukan saja kalau kita tidak bisa pergi ke perpustakaan atau ke toko buku untuk membeli buku, kita juga bisa mencari cerita-cerita di HP gitu kan, mau di Google, mau di YouTube dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu saja perpustakaan itu dikembangkan di sekolah. Artinya setelah kebiasaan di rumah, tentu saja anak-anak kita akan memanfaatkan perpustakaan di sekolah. Namun sekarang ini juga perpustakaan di sekolah juga tidak terlalu banyak sekolah yang menyelenggarakan perpustakaannya dengan baik, hanya sekedarnya, dan kadang-kadang tidak ada di sekolah itu perpustakaan. Terutama di sekolah-sekolah negeri ini yang paling miris gitu kan. Kalau di swasta itu memang pengelolaan perpustakaannya sudah lebih baik sih, karena mereka juga karena memang penganggaran
kadang penganggaran untuk perpustakaan antara di sekolah swasta yang yayasannya memang cukup kuat dengan di negeri itu akan berbeda pengelolaannya. Tapi yang saya sering ke pembinaan ke perpustakaan sekolah-sekolah itu bahkan malah di negeri yang apa ya, kurang baik pengelolaannya. Kemudian yang ketiga unsur apa ya, pengembangan literasi itu adalah di perpustakaan di masyarakat, mau adanya taman bacaan atau perpustakaan apa atau mungkin rumah literasi dan sebagainya, itu pengelolaan perpustakaannya harus baik, harus sistematis, sehingga nanti pemanfaatan perpustakaan yang ada di masyarakat itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, kemudian memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakatnya. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa membaca itu adalah pekerjaan yang kadang melelahkan bagi sebagian orang, tapi tadi yang kita dengar dari Pak Rahmat malah mengasihkan gitu kan, karena memang pembiasaan ini memang harus dilakukan sejak dini gitu kan. Kadang-kadang kalaupun misalnya di anak-anak kita yang masih sekolah SD SMP memang harus dipaksa, kalau tidak dipaksa ya mereka juga akan enggan. Mereka kadang membaca bacaan yang wajib pun gitu kan, itu susah banget gitu kan, apalagi bacaan ya apa ya, pendukung pelajaran gitu kan, atau apalagi nanti yang baca apa namanya, pengetahuan lain atau kesastraan gitu kan, itu yang ya itu. Kemudian yang kedua misalnya, bagi sebagian orang juga bahwa membaca itu tidak menghasilkan finansial, tapi ini bisa disangkal gitu kan. Bagi sebagian orang membaca adalah tidak menghasilkan cuan gitu kan. Tapi tadi udah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Rahmat bahwa membaca pada akhirnya akan memberikan finansial, memberikan pendapatan, income bagi kita, sehingga ini akan apa ya, pernyataan yang menyatakan bahwa membaca itu tidak menghasilkan finansial itu tidak terbukti gitu kan, seperti itu. Pada akhirnya tidak terbukti. Kemudian bagi sebagian orang di masyarakat kita bahwa perpustakaan itu hanya berisi buku-buku yang seperti gudang buku lah gitu kan. Sebenarnya perpustakaan kalau dimanfaatkan, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu kepustakawanan, itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi kepada pengurus Saung Kuriang terkait dengan pengelolaan perpustakaan nanti bisa bekerja sama secara intensif dengan perpustakaan Kota Tangerang, PT, karena kalau ke provinsi itu lebih jauh, terlalu jauh. Mudah-mudahan nanti bisa dikoordinasikan dengan perpustakaan Kota Tangerang. Selain itu juga mereka biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang biasanya diselenggarakan ke masyarakat. Semisal kalau di kami itu ada namanya kelas pemustaka. Kelas pemustaka itu artinya dari kita mendatangkan narasumber. Misalnya di sini mau mengadakan pelatihan apa tadi Kang Leher? Literasi digital. Kita biasanya mendatangkan narasumber, Kang Rahel misalnya. Kita datangkan ke sini dengan biaya dibebankan kepada kita ke Dinas Perpustakaan. Artinya Bapak Ibu pelatihannya gratis, yang bayar narasumbernya dari Dinas Perpustakaan. Nah, itu salah satu kegiatan kelas pemustaka. Atau mungkin kita membuat apa ya, snack ringan, misalnya kue bawang misalnya. Nah, kita datangkan narasumbernya yang punya keahlian membuat
snack kue bawang, atau kalau di sini banyak anak-anak misalnya mau mendongeng atau mau bercerita, kita datangkan narasumber yang dari pegiat literasi mendongeng. Nah, itu yang sudah kami laksanakan di Perpustakaan Provinsi Banten, termasuk Pak Rahmat ini sering kita dulu yang sebelum beliau ini sesibuk sekarang, dulu kita undang sebagai pendongeng ya, karena dia juga punya basic sebagai pendongeng, karena ini multi talent ini orang ini, mulai dari mulai dari pendongeng, kemudian penulis, pembuat puisi, kemudian guru juga, dosen juga. Jadi banyak kita libatkan atau banyak kita kerjasama dengan Pak Rahmat LD ini, sehingga ini juga pengangkatan beliau sebagai duta baca karena ada kita punya kepentingan yang lebih besar untuk memasyarakatkan literasi di masyarakat. Karena kalau hanya kita yang melakukan sosialisasi perpustakaan misalnya, itu tidak akan bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih luas. Kalau ini kita undang narasumber dan memberdayakan Pak Rahmat sebagai duta baca atau duta literasi di Provinsi Banten. Alhamdulillah kita lembaga perpustakaan banyak terbantu dengan adanya duta baca atau duta literasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa dialog secara intensif. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.